Baik, kami dari kelompok 25 kelas 11 KWN akan mempresentasikan mengenai isu subsidi kendaraan listrik berhubungan dengan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Lalu selanjutnya, berikut adalah 4 rumusan masalah dari isu yang kami presentasikan. Selanjutnya, terdapat permasalahan umum di sini, mulai dari perubahan iklim dan kebijakan yang sesuai dengan dasar negara atau lalu selanjutnya beberapa permasalahan ini ditinjau menjadi beberapa subpermasalahan. Selanjutnya ada perubahan iklim, lalu kebutuhan transportasi umum di masyarakat. Selanjutnya ada juga dari transportasi berbasis listrik, terus nilai insentif kendaraan listriknya, dan selanjutnya yaitu nilai subsidi transportasi umum dan kebutuhan masyarakat di kota besar nih antara kendaraan listrik atau kendaraan umum seperti itu. Ini adalah solusi awal dan urgensi yang dilakukan penelitian. Dukungan berupa subsidi transportasi umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersesuaian dengan sila kelima Pancasila. Dukungan tersebut dapat dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum yang kemudian dapat diikuti dengan subsidi berskema BTS. Dengan dilakukannya penelitian ini, akan terlihat kesesuaian kebijakan insentif kendaraan listrik dengan sila kelima Pancasila dan solusi selanjutnya agar dapat sesuai dengan sila kelima Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Kemudian tujuan kami melakukan penelitian adalah menjabarkan besarnya kebutuhan masyarakat akan mobil listrik dan memaparkan perbedaan dampak dari kebijakan insentif kendaraan listrik dan subsidi transportasi umum, kemudian menjabarkan kesesuaian kebijakan insentif kendaraan listrik dengan sila kelima Pancasila, dan menjelaskan langkah yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan sila kelima Pancasila dan perbedaan dampak dari kebijakan insentif kendaraan listrik dan subsidi transportasi umum. Kemudian manfaat dari kami melakukan penelitian ini adalah pertama sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan insentif untuk setiap pembelian kendaraan listrik, kemudian sebagai referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum di Indonesia, dan meningkatkan kepekaan terhadap sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya kami akan membahas mengenai metode pengambilan data kami. Pengambilan data penelitian kami dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu berdasarkan referensi data, lalu juga berdasarkan kuesioner. Jika berdasarkan referensi data ini adalah bagian-bagian yang menunjang penelitian kami yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik, Kompas, CNN Indonesia, dan lain-lain. Jika berdasarkan kuesioner, kami membagikan kepada seluruh mahasiswa ITB dan mahasiswa non-ITB. Lalu pertanyaan dari 1 sampai 10 yang akan menghasilkan data-data berupa diagram lingkaran maupun data histogram yang nantinya akan dianalisis dan pembahasan sehingga dapat kita menarik kesimpulan. Berikutnya. Di pembahasan kehadiran kendaraan listrik di perkotaan tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Terus juga sebagian dana subsidi kendaraan listrik akan lebih berempat digunakan sebagai subsidi transmisi umum. Next. Oke. Mayoritas responden juga bersedia untuk menggunakan transportasi umum dan cenderung lebih memilih menggunakan transportasi umum. Terus juga alasan utama dari responden yaitu menggunakan transportasi umum yaitu fleksibel biaya dan estimasi waktu, juga perjalanan yang singkat. Next. Nah, berikut adalah hasil-hasil dari kuesioner yang ada. Jadi mayoritas adalah mahasiswa ITB, terus juga mayoritas sering menggunakan transportasi pribadi. Nah, juga alasan menggunakan transportasi pribadi biasanya fleksibel untuk berpergian. Kalau untuk transportasi umum, ongkosnya yang murah. Next. Nah, terus juga ada beberapa pertanyaan, itu pertanyaan untuk minat. Jika tentunya transportasi umum, jika disamakan seperti Singapura atau Jepang, maka responden memberikan poin 4 atau 5. Jika juga ada kuesioner yang mempertanyakan jika kendaraan listrik diberi insentif oleh pemerintah, maka mayoritas dari responden memberikan poin 3. Transportasi umum jauh lebih besar, yaitu memberikan poin 4 dan 5. Terus juga menurut responden, kebutuhan masyarakat itu relevan lebih kepada subsidi transportasi umum dan juga keadilan sosial. Ya, jika dilaksanakan berdasarkan Pancasila, insentif masih belum terlalu dipentingkan, maka lebih baik insentifnya ke subsidi transportasi umum. Next. Kesimpulannya adalah dari studi literatur yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rencana pengadaan dana insentif kendaraan listrik tidak sejalan dengan sila kelima Pancasila. Eksklusivitas dari target dana insentif mobil listrik menjadi penyebabnya. Di sisi lain juga subsidi transportasi umum lebih inklusif atau dampaknya bisa lebih dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat, lebih besar daripada insentif mobil listrik. Dukungan berupa subsidi transportasi umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersesuaian dengan sila kelima Pancasila. Pemenuhan dukungan tersebut dapat dimulai dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum yang kemudian dapat diikuti dengan subsidi berskema BTS. Next.
Selain itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kebutuhan masyarakat itu memang adalah moda transportasi. Transportasi umum menawarkan biaya yang lebih murah, akses spesial yang lebih cepat, kebersihan lingkungan, kehematan energi, dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan. Dengan subsidi transportasi umum, maka dampak yang telah disebutkan akan tercapai. Akhir kata, insentif transportasi umum dapat dirasakan manfaatnya lebih luas dan masyarakat sangat mendukung hal tersebut dengan syarat adanya perbaikan sistem transportasi umum yang memadai, seperti menjadikan Singapura sebagai standar transportasi umum yang baik. Untuk saran penulisan selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan survei pendapat masyarakat dari berbagai golongan untuk mendapatkan kesimpulan berupa kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika perlu, lampirkan tabel atau infografis berisi perbandingan dampak yang dihasilkan dari kendaraan listrik dan transportasi umum. Lalu, agar lebih sempurna, maka penjelasan mengenai makna sila kelima Pancasila perlu ditambahkan.